Halo semuanya. Di sini saya akan mengerjakan tugas ekonomi saya mempresentasikan perkoperasian di Indonesia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan, nama saya Christopher Harus Menekali dari kelas 10 MIPA. Di awal ini saya akan menjelaskan pengertian koperasi berdasarkan ahli. Secara umum, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Namun, ada pengertian lain dari koperasi menurut beberapa ahli. Salah satunya dari Bapak Koperasi Muhammad Hatta. Menurutnya, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Sementara itu, Arifin Caniago mengartikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang bekerja sama dalam menjalankan sebuah usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan anggota. Pengelola sebuah koperasi, para anggotanya dapat dengan bebas untuk keluar dan masuk dari badan usaha tersebut. Arti koperasi oleh Muckner adalah organisasi berasaskan tolong-menolong yang mengelola urus niaga secara berkelompok. Tujuannya meningkatkan urusan ekonomi berbeda dengan asas gotong royong yang bertujuan membangun kebutuhan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pada pasal ini dijelaskan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atau asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Nah, sejarah koperasi ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa negara Eropa, koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan oleh Pati R. Arya Wirya Atmaja pada tahun 1896 dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dan rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut, Pati R. Arya Wirya Atmaja lalu mendirikan bank untuk para pegawai negeri. Beliau mengadopsi sistem serupa dengan ada di Jerman, yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi. Nah, di situ sejarahnya koperasi di Indonesia. Nah, ini adalah kalender pada tahun Juli 1947. Pergerakan Koperasi Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama kali di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947. Dari kutipan Muhammad Hatta, koperasi adalah kerjasama manusia sederajat untuk melaksanakan kepentingan semuanya. 3. Poin penting harus diketahui perkoperasian di Indonesia. Yang pertama, pendirian koperasi. Tujuannya apa sih? Yang kedua, fungsi koperasi di Indonesia. Yang ketiga, jenis koperasi di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendirian koperasi. Tujuannya apa sih? Nah, di slide ini saya sudah menyediakan link untuk teman-teman bisa belajar lebih lagi di dalam koperasi. Berdasarkan pengertian koperasi secara umum dan para ahli pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya. Tujuan lainnya antara lain 1. Membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar. Yang kedua, membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Yang kedua, fungsi koperasi di Indonesia. Apa sih koperasi itu? Koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi.
sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Tujuan koperasi yaitu menjadi kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dalam koperasi. Di pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 1992 menyebut 4 fungsi dan peran koperasi antara lain. 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan sejahtera ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, di sini jika ada ingin ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar ya. Nah, yang ketiga, jenis-jenis koperasi di Indonesia. Jenis-jenis koperasi ini bisa dibedakan berdasarkan fungsinya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012. Berikut di bawah ini. 1. Koperasi produksi. Apa itu koperasi produksi? Koperasi produksi merupakan jenis koperasi di mana para anggotanya terdiri dari para produsen, baik itu produk, barang, atau jasa. Jenis koperasi ini menyediakan bahan baku dan menjual barang-barang dari anggotanya dengan harga yang sesuai. Contohnya, koperasi peternak lebah di mana produk yang dijual ialah madu dan makanan olahan dari madu. Yang kedua, koperasi konsumsi. Pengertian koperasi konsumen merupakan koperasi yang dibentuk dan diperuntukkan untuk konsumen barang dan jasa. Koperasi ini biasanya menjual berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti di toko kelontong. Biasanya pembeli di koperasi konsumsi ini ialah dari para anggotanya sendiri, sehingga harga barang yang dijual cenderung lebih murah daripada toko pada umumnya. Beberapa contoh koperasi konsumsi ialah koperasi karyawan atau disebut Kopkar, Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau disebut KPRI, koperasi siswa atau mahasiswa, dan lain-lain. 3. Koperasi simpan pinjam. Jenis koperasi ini sering disebut dengan koperasi kredit. Koperasi simpan pinjam dibentuk untuk mengakomodasikan kegiatan simpan pinjam untuk para anggota. Anggota koperasi bisa meminjam dana dalam jangka pendek kepada koperasi dengan syarat yang mudah dan bunganya rendah. Yang keempat, koperasi serba usaha KSU. Pengertian koperasi serba usaha merupakan koperasi yang menyediakan beberapa pelayanan sekaligus kepada para anggotanya. Contohnya, selain menyediakan jasa simpan pinjam, koperasi ini juga bisa menjual berbagai kebutuhan konsumen. Yang kelima, koperasi jasa. Apa itu koperasi jasa? Koperasi jasa merupakan jenis koperasi yang kegiatannya fokus pada layanan atau jasa pada para anggota koperasi dan masyarakat. Beberapa contoh layanan yang disediakan oleh koperasi jasa ialah jasa angkutan dan jasa asuransi. Nah, di situ teman-teman sudah paham kan jenis-jenis dalam perkoperasian. Jika belum paham, saya sudah menyediakan link di sebelum slide yang judul jenis-jenis koperasi. Di sini slide ini saya akan menjelaskan proses dan langkah-langkah mendirikan koperasi, Langkah pertama, cara mendirikan koperasi. Perlu disadari, pembentukan koperasi harus didasarkan kepada kebutuhan dan kesadaran. Sebelum mendirikan sebuah koperasi, terlebih dahulu kita harus tahu hal-hal berikut. Perlu apa tidak koperasi daerah ini? Jika perlu, kenapa? Apakah sudah ada rencana usaha yang akan dijalankan? Bagaimana persiapan seperti modal, tempat usaha, dan sebagainya? Langkah kedua, segera diadakan rapat persiapan pembentukan yang menghadiri calon pendiri. Untuk koperasi primer dibutuhkan minimal 20 orang agar koperasi bisa berdiri. Kantor koperasi jenis usaha harus jelas dan yang paling penting
kesepahaman kebutuhan. Koperasi adalah media bagi masyarakat untuk menumbuhkan kerjasama gotong royong dalam konteks ekonomi, sehingga sangat penting setiap pendiri memahami tujuan mulianya. Langkah yang ketiga, pelaksanakan rapat pembentukan. Pada rapat pembentukan ditentukan pendiri dan pengurus, serta pengesahan anggota dengan cara semuanya. Pendiri menandatangani berita acara pembentukan koperasi. Kemudian ditentukan pengurus koperasi, anggaran dasar atau peraturan-peraturan pokok, serta rencana yang kerja dan rencana anggaran. Langkah keempat, sosialisasikan koperasi yang baru dibentuk kepada pemerintah, calon relasi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Langkah yang kelima, sesegera mungkin diadakan rapat pengurus yang akan membahas program kerja, peraturan-peraturan usaha dan administrasi. Jika koperasi ingin dibuatkan badan hukum, maka setelah koperasi dibentuk langsung diajukan permohonan badan hukum kepada Pemda TK2. Nah, yang paling penting ini pengelola koperasi. Jika paling sedikit ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam usaha mensukseskan koperasi. Yang pertama, administrasi yang baik, termasuk di dalamnya adalah administrasi keuangan. Yang kedua, sumber daya manusia yang baik, bertanggung jawab, pengelolaan anggota dan relasi yang baik. Yang ketiga, syarat pendirian koperasi yang dikeluarkan oleh Depkop. Silahkan register untuk menunjukkan dokumen cara pendirian koperasi. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan subscribe, komen, dan like. Sampai jumpa.